Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba. Qala Allah Ta'ala min malikil Qur'anil azim. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit bercerita menjelaskan tentang era globalisasi yang tentunya kita tidak bisa menolak. Kita harus menerima bahwa di era digital seperti ini kita sebagai manusia harus mengerti dampak positif, dampak negatif dari era globalisasi ini. Manusia tidak bisa menolaknya karena apa? Kita hidup di dunia yang selalu bergerak maju akan teknologi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin rahimakumullah, tentu dalam globalisasi ini kita memiliki dampak negatif sama positif. Dampak positif, kita mengerti banyak teknologi, banyak informasi yang dapat kita peraih. Kemudian dampak negatifnya di mana kita sebagai manusia seharusnya tidak merasakan sombong, acuh, dan tidak peduli dengan sesama. Seharusnya kita harus semakin erat, apalagi daerah yang sekarang ini. Kita harus semakin erat satu sama lain, menjaga silaturahmi, tidak boleh sombong, tidak boleh bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, tentu manusia harus menyiapkan bekal. Karena apa? Sifat sombong pada nantinya di kiamat nanti Allah tidak akan mau menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-ayat sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dijelaskan pada ayat itu bahwa sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya yang akan kita peroleh nanti, bekal yang akan kita cari nanti adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketakwaan dalam Islam tentunya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam era yang seperti ini, di mana ketakwaan menjadi benteng untuk diri kita sendiri, untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjaga diri kita tidak terbawa dengan arus-arus yang tidak baik. Jelas dampak globalisasi tentunya mempengaruhi ketakwaan kita, terutama dalam hal waktu, dalam hal kebutuhan kita dalam mensiasati keadaan ini. Ketakwaan tentunya harus kita tingkatkan, bukan malah kita turunkan. Ketakwaan harus kita peroleh dengan senantiasa mengingat perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, di mana kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Dampak globalisasi seakan-akan menjadi bumerang buat kita sendiri, buat ketakwaan diri kita sendiri, di mana terkadang kita menurun ketakwaan kita, diri kita, kadang kita acuh kepada orang, sombong kepada orang, menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Itu akan mempengaruhi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena apa? Berhubungannya dengan adalah hablum minan nas dan hablum minallah, di mana kita juga harus memperhatikan sesama manusia. Sebelum kita ke Allah, kita harus sesama manusia harus saling tolong menolong, menghilangkan rasa sombong itu. Jadi
kita sebagai manusia dalam menjaga ketakwaan kita harus penuhnya dengan hati, jangan setengah-setengah. Karena apa? Itu tidak akan maksimal dalam diri kita sendiri. Justru itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita akan goyang ketakwaan kita, hati kita tidak akan tenang dalam menghadapi era yang seperti ini, era globalisasi, era digital yang sangat kencang. Dalam diri kita sendiri harus menjaga ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, dampak positif dan negatif tadi sudah ada, di mana kita harus menjaganya, kita harus mengambil hal positifnya, membuang hal-hal yang negatif. Salah satu cara menjaga ketakwaan adalah dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agama. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan ilmu-ilmu duniawi. Tetap kita harus seimbang. Namun prioritas kita adalah kita harus mencari ilmu agama, ilmu fiddin wa dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di era yang seperti ini, di mana ilmu agama sangat vital perannya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Ilmu agama menjadi benteng yang sangat kokoh untuk diri kita sendiri, menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, di mana kita akan tahu hal-hal yang baik, buruk untuk yang kita rasakan di dalam hati kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam pun sampai zaman Nabi Muhammad dianjurkan untuk terus menuntut ilmu bagi umat-umatnya. Seperti contoh, saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, apa yang Nabi Muhammad dapatkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayat, sadaqallahul adzim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Di mana Allah menyuruhkan di dalam ayat itu bahwasanya Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad tentunya bukan orang yang pintar. Nabi Muhammad pada awalnya tidak bisa membaca. Namun apa? Allah menyuruhnya untuk Iqra ya Muhammad, membaca. Pada hakikatnya bahwa membaca adalah salah satu metode, salah satu cara dalam menuntut ilmu. Kita harus membaca. Pada zaman Nabi Adam pun, di mana Nabi Adam di surga menuntut ilmu dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Di situ dijelaskan bahwa wa'alam Adam al-asma, wa'alam Adam al-asma, bahwa Nabi Adam pun menyebutkan alama belanja, menyebutkan asma Allah, di mana Nabi Adam di situ pun menuntut ilmu, walaupun secara tidak langsung dikatakan menuntut ilmu, namun di situ malaikat mengajarkan beberapa ilmu kepada Nabi Adam. Padahal di situ ada iblis, ada malaikat, di mana mereka menyembah Allah 1000 tahun lebih lama dari Nabi Adam. Namun apa? Nabi Adam sebagai manusia diberikan keistimewaan ilmu yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Hadirin rahimakumullah, setelah tadi jelaskan sedikit tentang hakikat menuntut ilmu, di sini bahwa prinsip ketakwaan jelas salah satunya upaya meningkatkannya dengan menuntut ilmu. Di mana prinsip ketakwaan yang benar adalah ketika kita dalam diri kita sudah sewajarnya kita harus menaati, mematuhi perintah Allah SWT dengan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan segala kebaikan-kebaikan yang telah Allah tuturkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Hakikat dalam menuntut ilmu itu sendiri bisa dikatakan sebagai upaya peningkatan ketakwaan kita. Pada salah satu pendapat bahwa jelaskan menuntut ilmu sama aja dengan kita sedang berjihad di jalan Allah. Karena apa? Jihad pada hakikatnya bukan hanya tentang perang, senjata, dan lain sebagainya. Namun dengan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, dengan upaya itu senantiasa kita bisa dikatakan sebagai dengan jihad. Karena apa? Menuntut ilmu hakikatnya sama berjalan di jalan Allah, di mana menuntut ilmu itu sendiri bisa menjadi suatu upaya dalam diri kita sendiri, tidak harus dengan jihad, agar kita
bisa dekat dengan Allah, tapi dengan menuntut ilmu, dengan upaya prinsip ketakwaan kita, dengan selalu kita ingat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, itu dinamakan oleh prinsip ketakwaan oleh dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot turun ke medan perang. Dengan menuntut ilmu pun kita bisa dikatakan jihad fi sabilillah. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.